wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ada di antara mereka yang berkata kepadamu, hai Muhammad, berilah aku izin untuk tidak ikut berperang di Tabuk, dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah, maksudnya fitnah wanita. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, kata Allah, dan sungguhnya Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ada penjelasan para ulama tafsir, ada beberapa orang munafik yang tidak mau ikut berperang ke Tabuk atau daerah kekuasaan Romawi dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi. Berhubung dengan itu turunlah ayat ini untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa keenggangan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan bukan karena takut fitnah wanita. Allah yang Maha Perkasa juga mengingatkan nabinya tentang keputusan mengizinkan kaum munafik untuk tidak ikut. Jadi ada selain Ja'ad bin Qais juga datang, ya Rasulullah izinkan, ya Rasulullah izinkan. Nabi SAW diizinkan semua. Allah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau itu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah memaafkan nabinya alaihissalam. Kita dengarkan di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah sama tadi, surah nomor 9 ayatnya 43. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkanmu hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Tapi di sini Nabi SAW sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kaum munafikin ada juga yang beralasan bahwa ini musim panas, janganlah pergi. Nanti kita akan jelaskan, ini adalah statementnya Abdullah bin Abi Salul, ya, kepala munafikin. Oleh karena itu jangan keluar jihad. Allah juga membongkar dan menceritakan statement mereka. Turun ayat sebelum terjadi peperangan nih, ayat terus turun. Sudah membongkar nih orang-orang tidak mau ikut karena dusta semua nih. Dalam surah At-Taubah sama surah nomor 9 ayat 81. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim in khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggal tidak ikut berperang dari kalangan munafikin, mereka gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW, maksudnya tidak ikut pasukan. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik seperti ini. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, api neraka Jahannam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Nah, jadi ini Allah SWT bongkar. Jadi makanya nanti saya bilang, seperti saya sebutkan teman-teman sekalian, dan kita juga lihat dalam closing perang Tabuk nanti, penutupannya, memang ini adalah pembongkaran kedok orang-orang munafik. Sampai umumnya ulama mengatakan, perang Tabuk sebenarnya hakikatnya bukan antara muslimin sama orang Romawi. Karena memang tidak terjadi peperangan di antara mereka nanti. Dan kita akan jelaskan sebabnya, kenapa Romawi tidak mau melawan Nabi SAW. Dan akhirnya di situ terjadilah keributan antara muslimin dengan orang-orang munafik. Dari sisi lain, ada di antara kaum mukminin yang mendatangi Nabi SAW justru terbalik. Kalau orang munafik izin supaya tidak ikut perang, kaum mukminin justru menangis, minta supaya bisa ikut perang, tapi mereka miskin. Ada di antara mereka yang sangat miskin, tidak punya kemampuan membiayai diri mereka untuk berangkat jihad, maka mereka berkata kepada Nabi SAW. Di antaranya ada satu sahabat yang disebutkan dalam buku sejarah, Salim bin Umair radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat Nabi lain, tapi ini yang paling masyhur disebutkan namanya. Dan ini yang ayat Al-Quran turun pada dia ini, Salim bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi dia mengatakan, mereka mengatakan beberapa orang, ya Rasulullah, kami ingin jihad. Mintalah agar muslimin menyumbang buat kami, supaya ada yang biayai. Karena perjalanan butuh makan, butuh minum, butuh kuda, butuh pedang, butuh perisai. Enggak ada duit, enggak ada sama sekali uang. Maka Nabi SAW waktu itu mengumumkan, mengiklankan secara terang-terangan sedekah. Bersedekahlah, kumpulin, ini jihad. Perjalanan jauh, muslimin banyak butuh makanan, butuh bekal, harus ada sedekah. Terdapat ada sahabat, dan ini kita lihat bagaimana peran orang munafik lagi ya.
Mereka subhanallah bukan cuma tinggal di rumahnya, hadir dalam majlis Nabi SAW, hadir dalam peperangan Nabi SAW, pergi bersama dengan hajinya dan umrahnya Nabi SAW. Jadi mereka hadir, tapi ini connect satu sama yang lain nih. Ini menginformasikan teman-teman yang di sana. Lalu mereka ngatur strategi untuk mencari kesalahan muslimin. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Jadi jangan heran kalau sekarang cari macam-macam untuk umat Islam jadi bentrok ini, itu sudah biasa. Ciri orang munafik dari dulu itu. Di sini dikatakan, waktu Nabi SAW bilang sadaqalah, ada satu sahabat bawa harta yang banyak. Tapi di dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya. Saya tidak temukan ya, mungkin keterbatasan ilmu saya. Maka dia membawa harta yang banyak, saking beratnya sampai susah dia mengangkatnya, ditaruh di kain yang besar. Langsung ditaruh di depan Nabi SAW, ya Rasulullah ini sadaqah. Ini orang pertama bersedekah waktu itu. Ternyata di majelis Nabi ada orang munafik. Apa mereka bilang? Oh riya ini. Padahal mereka sendiri tidak bersedekah gitu. Mereka nggak ada andilnya. Begitu lihat orang, oh riya. Begitu masjid lagi dibangun, ada penyumbang fulan, riya. Dia sendiri nggak masukin uang. Hah? Ada nggak begitu sekarang? Nggak ada? Masa? Ada banyak. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir. Kalau di majelis Rasulullah aja hadir, apakah di majelis kita gitu ya? Tapi insya Allah tidak ada tuh. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, dibilang riya, dan mereka sebarin gosip itu di majelisnya Nabi itu. Riya. Jadi kena, ini sahabat ini nyumbang baik-baik. Rupanya setelah sahabat itu ada sahabat satu lagi datang, miskin, nggak punya apa-apa. Dia cuma bawa satu keranjang kecil, satu sa' kurma. Gitu kan? Ya mungkin 2,5 kilo kurma dibawa sama dia. Ditaruh. Begitu disumbang, iya Rasulullah, ini cuma ini yang saya bisa bilang. Yang paling pertama nyeletuk munafik lagi. Mau bikin apa satu sa' kurma? Apa gunanya? Gitu. Untuk pasukan yang banyak. Ini statement itu dibuang, lemparin, diolok-olok kaum muslimin. Dan itu terjadi. Zaman sekarang di media keluar olok ini, olok itu, salah semua umat Islam. Apa saja, bangun masjid ini salah, pengajian ini salah, itu salah. Oh, dibuat masalah terus. Gitu. Itu terjadi. Ini di depan Nabi SAW ini. Orang bawa banyak, riya. Orang bawa sedikit, nggak bisa cukup. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala membongkar kedok mereka. Dalam surah At-Taubah masih sama. Surah nomor 9 ayat 79. Ayat demi ayat ini terus ya, menjelaskan kepada kita. Jadi pembongkaran kedok yang massal ini luar biasa. Nanti kita lihat juga setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW akhirnya secara terang-terangan di masjid beliau. Siapa yang saya sebut namanya berdiri, itu berarti munafik. Nabi sebut, fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Terbongkar semua kedoknya. Nanti setelah selesai itu. Tapi ini masih dalam proses perang Tabuk. At-Taubah ayat 79 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Tadi orang yang membawa sumbangan banyak itu dicela, riya. Dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Sahabat yang kedua. Jelas nggak? Dibuka Al-Qur'annya ya. Kalau buka punya Al-Qur'an di handphonenya dibuka, dilihat. Karena secara letterlet di sini Allah menceritakan kejadian itu, subhanallah. Kejadian dua tadi sahabat ini. Dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kemampuan mereka. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka adab yang pedih. Nyata sekali ayat ini turun, subhanallah. Ya. Namun karena yang miskin cukup banyak, jadi sudah banyak sahabat yang nyumbang. Ada 2 orang, 3 orang, ada yang datang, tapi 2 orang yang disebutkan dalam ayat tadi. Tapi karena banyak sahabat yang miskin yang mau ikut, gitu kan. Maka dan fasilitas jihad besar, harus ada kuda. Biasanya orang kalau pergi jihad zaman dulu itu bawa 2 ekor kuda. 1 kuda yang dia tunggangi, 1 kuda cadangan. Atau membawa bekal makanan. Nanti di tengah jalan, misalnya sudah jalan 50-60 kilo, dia turun dari kudanya, kuda yang tadi dia pakai tunggangi diganti. Ditaruh makanan yang tadi istirahat itu dipakai sama dia untuk ditunggangi dan seterusnya. Atau kalau mati kudanya ada kuda cadangan. Seperti itu. Ada yang bahkan membawa banyak. Ada yang bawa kambingnya. Ada banyak sahabat yang bawa kambing. 10 ekor, 20 ekor, nanti di tengah jalan dipotongin untuk muslimin makan sebagai sedekah. Jadi mereka pergi jihad itu bawa banyak bekal.
Nabi SAW akhirnya berkata kepada mereka karena banyaknya orang yang datang minta. Satu dua orang sudah terbantukan, tapi yang lain mau, ya Rasulullah mau jihad, biayai kami. Maka Nabi SAW mengatakan statement yang masyhur, sungguh aku tidak memiliki tunggangan yang bisa membawa kalian. Maka sahabat-sahabat ini pulang dari masjid Nabi keluar menangis. Karena mereka tidak bisa jihad. Allah ceritakan juga dalam surah At-Taubah. Ini semua kejadian Allah buka dalam Al-Quran. Surah nomor 9 ayat 91 sampai 93. Ayat 91-nya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Tadi orang miskin ini, mereka nggak punya bisa biaya hidupnya untuk jihad. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi wa tawallaw wa'inuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu hai Muhammad supaya kamu memberikan mereka tunggangan, lalu mereka berkata, lalu engkau berkata, kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian. Tadi kan ada sahabat begitu, ya Rasulullah biayai kami. Enggak ada lagi, saya enggak punya apa-apa. Rasulullah pun tidak bisa sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kembali meninggalkan masjid, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan atau apa yang akan mereka nafkahkan. Ayat 93-nya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum agniya radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atau boleh kita salahkan orang yang tidak ikut jihad hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu. Tadi orang-orang munafik itu. Padahal mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka sendiri. Dengan adanya anjuran Nabi SAW agar muslimin bersedekah dengan janji pahala yang besar, maka para sahabat mulai berlomba-lomba membawa sedekah mereka untuk mengejar pahala jihad. Karena ayat Al-Quran turun, ya, disuruh jihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Dan Nabi SAW pada saat itu terus saja memotivasi para sahabat, bersedekahlah, ini kesempatan besar, ini adalah tabungan untuk akhirat. Maka Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, beliau pun mengatakan, jadi ini tentu hal yang positif, tidak dilarang dalam agama Islam, bersaing dengan saudara muslim dalam hal yang positif. Umar mengatakan pada saat dengar Nabi kumandangkan sedekah, dia mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Ya. Karena kasusnya dia merasa Abu Bakar selama ini selalu lebih dari dia, dari sisi ibadah. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Sebagian ahli hadis mengatakan, kemungkinan Umar bin Khattab menganggap Abu Bakar belum mendengar penyampaian Nabi masalah sedekah, atau memang dasarnya Umar membawa harta yang paling banyak menurut dia pada saat itu. Dalam hadis ini dikatakan maka Umar pun akhirnya membawa setengah hartanya dan menghadap Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Ya, atau dia katakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, seperti ini juga. Maksudnya setengah untuk jihad, setengah untuk keluarga. Dalam kemudian Abu Bakar muncul, lalu membawa harta.